Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, guys. Bab 1656 sampai bab 1660. Kesunyian, semua orang masih diam. Suasana di dalam ruangan begitu menyesakkan hingga membuat orang sesak napas. Semua orang yang hadir kecuali Nakai Chunlai menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Nakai Chunlai sangat kecewa dengan saudara-saudaranya. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia mengundang para pemimpin lemah dari kota-kota ini, dengan lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan, dia akan dapat memikirkan rencana untuk menangani geng Fugui. Tanpa diduga, orang-orang ini tidak berdaya saat ini. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Zeus. Andai saja Zeus bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini, maka kelompok mulut hitam mereka bisa terus eksis di kota ini di masa depan. Tapi Zeus pun tidak bisa menyingkirkan geng Fugui. Maka fondasi grup Heiku yang berusia sahabat akan hancur dalam satu hari. Pikirkan ini, Nakai Chunlai berteriak pada bawahannya, "Keluar, keluar dari sini." Semua orang berbalik dan pergi, saat sepertiga orang meninggalkan ruangan. Tak disangka, tiba-tiba terdengar suara mencicit dari atap. Segera setelah itu, terdengar suara kepakan sayap. Sebuah suara terdengar, semua orang berhenti dan melihat dengan rasa ingin tahu ke arah di atas kepala mereka. Orang-orang di luar pintu pertama kali melihat dua sosok hitam terbang di langit. Sementara semua orang terkejut, dua orang asing berjubah hitam jatuh dari udara di depan sekelompok pria kulit hitam. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Tubuh pemalu itu tidak bisa lagi berhenti gemetar. Nakajiang Chunlai sangat gembira. Dia buru-buru keluar dari ruang konferensi. Ketika saya sampai di luar pintu, saya melihat ke depan dan melihat dua orang di depan saya, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun, dan wajah mereka pucat tanpa bekas darah. Pria itu pertama kali melihat ke arah Nakajiang Chunlai dan bertanya, "Apakah Anda Nakajiang Chunlai?" Mendengar ini, Nakai Chunlai buru-buru maju dan berkata sambil tersenyum bahagia, "Halo, saya Nakai Chunlai. Siapa Anda?" Pria itu berkata terus terang, "Kami diutus oleh Tuan Zeus. Nama saya Crichton, ini rekan saya, Nona Alisa." Crichton berbicara. Baru pada saat itulah Nakai Chunlai melihat bahwa pihak lain berbeda dari orang biasa. Jika kedua orang ini tidak membuka mulut untuk berbicara, mereka tidak akan terlihat berbeda dari orang biasa. Namun ketika dia membuka mulut untuk berbicara, dia dapat melihat dengan jelas bahwa kedua gigi harimau itu jauh lebih panjang dari orang biasa. Gigi seperti itu, jika digigit orang lain, kemungkinan besar akan menembus langsung ke sumsum tulang. Kuncinya adalah, meskipun Nakai Chunlai tidak melihat kedua orang itu terbang tadi, dia tahu dari suaranya bahwa kedua orang ini bisa terbang. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya Nakai Chunlai melihat vampir. Dia hanya tahu tentang makhluk ajaib di pangkalan ini sebelumnya. Tapi tidak pernah melihatnya, tidak mau kali ini. Zeus sebenarnya mengirim Crichton dan Alisa untuk membantu mereka. Bersemangat, Nakai Chunlai berkata dengan cepat, "Terima kasih, kalian berdua, silakan masuk." Crichton sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak sabar, "Tidak perlu masuk ke dalam, bawa saja kami untuk menemukan apa yang disebut tuanmu yang tiada taranya." Liton tinggal di Jepang selama beberapa waktu, bertahun-tahun. Ia selalu tak terkalahkan. Dia begadang siang dan malam setiap hari. Sesekali, mereka menangkap dua orang untuk dihisap darahnya, lalu dibuang ke laut. Bagaimanapun, Jepang sangat dekat dengan laut. Dengan kondisi bawaan seperti itu, mereka pasti akan memanfaatkannya. Adapun kali ini, sebelum datang, Zeus telah dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membantu grup Heiku menyelesaikan masalah terkait. Karena selama operasi ini berhasil, grup Heiku akan dapat terus mengirimkan darah segar ke markas mereka. Dengan demikian, mereka tidak perlu keluar pada malam hari untuk mencari seseorang. Bahkan,
mereka dapat membawanya ke ruang bawah tanah pangkalan dan menyimpannya terlebih dahulu. Merokok 200 ml sehari, selesaikan sepenuhnya masalah makan mereka. Nakajiang Chunlai sangat gembira. Dia tersenyum bahagia dan berkata, oke, tapi kalian berdua, menurutku kita harus mendiskusikannya dengan hati-hati tentang meminta bantuan Fugui. Lagi pula, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Jika kita tidak membahas tindakan pencegahannya, kita akan melakukannya buru-buru saja seperti ini. Jika kita menyerang, hanya kita yang akan menderita. Nakajiang Chunlai telah menderita kerugian beberapa kali berturut-turut di tangan para pembantu Fugui. Dia tidak ingin mengalami kerugian kali ini. Namun, Craven dan Alisa tidak menganggap serius geng Fugui. Karena itu ada di alam bawah sadar mereka. Di seluruh dunia, satu-satunya yang bisa menangani vampir mereka adalah manusia serigala. Dan manusia serigala kebanyakan berada di barat. Tidak ada makhluk ajaib seperti itu di timur. Nakajiang Kun, menurutku tidak perlu membicarakan masalah ini. Kamu hanya perlu mengirim seseorang untuk memimpin kami dan biarkan kami menemukan orang-orang dari geng Fugui. Craven baru saja selesai berbicara. Alisa kemudian berkata, ya, Tuan Nakae, kami belum makan enak selama 3 hari. Hari ini, tolong kirimkan seseorang untuk membawa kami ke sana secepat mungkin. Nakae Chunlai mendengar ini, leherku sakit. Sepertinya 2 vampir dewasa di depan mereka kemungkinan besar akan menggigit leher mereka kapan saja. Sambil menutupi lehernya dengan tangannya, Nakae Chunlai dengan cepat berbalik dan berkata kepada Jenderal Nishijima, Nishijima-kun, cepat, bersiap-siap, dan segera bawa kedua orang dewasa itu ke geng Fugui. Kata-kata itu jatuh begitu saja, karena tidak ingin ada anggota grup mulut hitam di luar pintu. Mereka bergegas-bergegas. Dia belum datang ke Chunlai Nakae. Adik laki-laki itu buru-buru berkata, Ketua tim, ini tidak baik, Penatuali dari geng Fugui ada di sini. Nakajiang Chunlai merasa gugup pada awalnya, namun saat dia melihat Craven dan Alisa berdiri di satu sisi. Ekspresi wajah Nakae Chunlai sangat rileks, dan bahkan ada sedikit senyuman di sudut mulutnya. Mengapa kamu begitu panik? Pergi dan undang Penatuali yang legendaris ini masuk. Nakajiang Chunlai memberi perintah, dan orang yang datang untuk melapor berkata dengan sedikit gelisah, Ketua tim, menurutku kamulah yang paling baik. Lebih baik bawa orang keluar dari sini secepatnya. Menurutku mereka datang ke sini dengan niat buruk. Nakajiang Chunlai mendengus dingin. Dia berkata dengan percaya diri, kamu boleh pergi jika diberitahu. Dari mana datangnya semua omong kosong ini? Hari ini kita memiliki 2 master dari grup mulut hitam untuk membantu kita. Belum lagi geng Fugui. Bahkan orang Cina Iron Hoof datang. Kami tidak akan tak kenal takut. Pemuda itu tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Craven dan Alisa. Dia melihat Jiang Chunlai dengan penuh percaya diri. Hati yang menggantung itu sedikit lega, terburu-buru keluar pintu. Pemuda itu dengan cepat membawa Li Fugui dan Hua Duo ke pintu ruang konferensi. Pada saat ini, para pemimpin lemah yang datang untuk menghadiri pertemuan tersebut dan banyak pejabat senior dari Black Mouth Group semuanya hadir. Tunggu sampai Li Fugui berdiri diam. Semua orang berkumpul di sekitar Li Fugui dan Hua Duo. Li Fugui melihat sekeliling dan tidak bisa menahan senyum pada Nakagawa Chunlai di depannya dan berkata, saya tidak menyangka kelompok mulut hitam Anda benar-benar memiliki banyak orang. Ngomong-ngomong, apakah Anda Nakagang Chunlai, pemimpinnya dari kelompok mulut hitam? Ada sedikit rasa jijik di mata Nakae Chunlai. Menurut dia, peran apa yang dimiliki Penatuali ini? Hasilnya tidak terduga. Anak laki-laki di depanku tidak ada yang istimewa, kecuali dia terlihat muda dan tampan. Kuncinya adalah, anak ini datang ke tempat mereka untuk menimbulkan masalah, dan dia bahkan membawa seorang gadis bersamanya. Mungkinkah dia berencana menyerahkan wanita jalang ini kepada mereka setelah mereka dikalahkan agar bisa bertahan hidup? Wah, karena kamu tahu siapa aku, kenapa kamu tidak berlutut di hadapanku sekarang? Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, dengan tenang, Nakajiang Kun, menurutku kamu harus berlutut. Anak muda, kamu masih terlalu muda.
Saya tidak peduli seberapa kuatnya kamu di Tiongkok. Tapi jangan lupa, ini adalah negara Jepang kita. Dan kota Dongjing ini adalah wilayah grup Heiku kami. Sekarang Anda ingin menimbulkan masalah di wilayah kami. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang bisa berurusan dengan Anda? Setelah mendengar ini, Li Fugui berkata dengan senyum santai. Sepertinya begitu masih ada master di kelompok mulut hitammu yang belum maju, kan? Baiklah, kamu bisa meminta mastermu yang paling kuat untuk datang dan bermain denganku sekarang. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan kami sihir Tiongkok dulu. Mari kita bicara tentang penindasan grup mulut hitam Anda terhadap geng Fugui kami. Nakajiang Chunlai hampir muntah darah, matanya melebar. Marah karena malu. Baga, kamu sebenarnya bilang kalau geng Heiku kami menindas geng Fuguimu. Kalau kuingat dengan benar, sepertinya geng Fuguimu yang selalu menindas geng Heiku kami, kan? Sungguh tidak tahu malu. Hua Duo melihat Nakajiang Chunlai terlihat gila saat ini. Dia tidak bisa menahannya dan tertawa. Li Fugui juga tersenyum dan berkata, gengmu yang menindas kami. Kami datang ke Jepang dan mendirikan geng Fugui. Siapa yang menyuruhmu mengirim orang untuk menimbulkan masalah? Melawan, kita semua adalah geng. Kita bisa hidup bersama secara damai dan berkembang bersama. Tetapi Anda bersikeras bahwa satu keluarga adalah satu-satunya, menciptakan monopoli, dan tidak memberi kita Fugui cara untuk bertahan hidup, maka kita tidak punya pilihan selain untuk bangkit dan melawan. Kata-kata Li Fugui masuk akal. Nakai Chunlai terdiam. Dia mengepalkan tangannya. Aku benar-benar ingin bergegas dan menghancurkan anak di depanku menjadi bubur sekarang. Tapi dia belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Li Fugui. Jika dia bergegas maju sekarang, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Lebih-lebih lagi, bukannya mereka tidak punya pembantu sekarang. Para vampir di markas berdiri di samping mereka, siap mengambil tindakan kapan saja. Jika dia masih terburu-buru dalam keadaan seperti itu, dia akan menjadi orang paling bodoh di dunia. Pikirkan ini. Nakai Chunlai menarik napas dalam-dalam. Cobalah untuk menekan kemarahan di hati Anda sebanyak mungkin. Dia berbalik untuk melihat Creighton. Creighton sudah berencana untuk memamerkan keahliannya. Setelah melihat mata Nakai Chunlai, Creighton segera berdiri dan bertanya pada Nakagang Chunlai, sekarang, apakah saya perlu mengambil keduanya? Nakagang Chunlai berkata dengan sengit, ya, tidak hanya selama kamu mengambilnya. Kamu lebih baik potong-potong, sehingga kamu bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Setelah Zongjiang Chunlai selesai berbicara, Creighton mengangguk, lalu dia berbalik dan menatap Li Fugui sambil setengah tersenyum. Li Fugui memandang Creighton dan bertanya, siapa kamu? Creighton berkata dengan santai, demi kamu akan segera bertemu Tuhan, aku akan memberitahumu namaku hari ini. Dengarkan ya, aku Clayton, budak Baron Zeus dari ras darah. Li Fugui mengangguk. Dia memandang Elisa cantik di sebelahnya sambil tersenyum, dan bertanya, jadi, wanita yang terlihat cukup cantik ini, siapa dia? Creighton berkata terus terang, dia adalah rekanku Eli. Nona Sa, kita semua adalah budaknya keluarga vampir Baron Zeus. Li Fugui meletakkan tangannya di dagunya dan menatap Alisa dengan penuh minat. Ya. Tapi pakaian di tubuhnya tidak terlalu bagus. Untuk gadis cantik dan kenakan pakaian pelayan, buka mulutmu dan tunjukkan gigi harimau kecil yang paling dalam. Jangan bilang, itu sangat seksi. Hua Duo terdiam beberapa saat. Dia mendatangi Li Fugui dan mencubit daging lembut pinggang Li Fugui dengan keras. Li Fugui menjerit kesakitan. Hua Duo dengan cepat berbalik dan berkata kepada Hua Duo, Duo, ada begitu banyak orang, ini tidak baik. Hua Duo memutar matanya dengan lebar, kapan itu terjadi? Orang ini sebenarnya ingin menggoda vampir. Bukankah ini berarti dia tidak ingin hidup lagi? Creighton memandang Li Fugui yang tidak tahu malu di depannya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara mencicit. Gigi di mulutnya tumbuh 2 hingga 3 cm dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jubah hitam di belakangnya bergetar, segera. Jubah hitam itu melayang, gemetar seperti sayap kelelawar,
langsung membawa Creighton ke udara. Li Fugui mendongak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sungguh menakjubkan. Jika kamu mengikatkan tali di lehermu, bukankah itu seperti menerbangkan layang-layang? Creighton meraung. Palsu, nak, mati. Creighton terbang menuju Li Fugui. Senyuman dingin muncul di bibir Li Fugui. Dia dengan cepat mengedarkan vitalitas di tubuhnya, dan tiba-tiba cahaya keemasan memancar ke seluruh tubuhnya. Creighton terkejut dan penasaran. Tanpa diduga, Li Fugui sudah mengambil tindakan. Dia bergegas menuju Creighton. Creighton mengulurkan tangannya dan mencoba meraih leher Li Fugui. Li Fugui bahkan tidak mengelak, melainkan mendorong ke depan dengan kuat. Melihat telapak tangan lawan hendak jatuh ke lehernya, tiba-tiba ia meraih pergelangan tangan lawan. Creighton tiba-tiba menjerit, mencicit. Li Fugui meremas kuat-kuat dengan jarinya. Pergelangan tangan Creighton langsung hancur. Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan menariknya. Creighton jatuh langsung dari udara ke tanah. Sebelum Creighton sempat berdiri, Li Fugui sudah menginjak punggung Creighton dengan satu kaki. Dia membungkuk dan menjambak rambut emas di kepala Creighton. Li Fugui dengan paksa menarik kepalanya ke atas, menatap Creighton, dan bertanya, Tuan Creighton, saya pikir Anda seharusnya sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda tidak sebaik master bawaan Tiongkok awal kita, Kui. Sepertinya kalian vampir tidak lebih dari itu, kata Kui. Li Fugui menekan kuat-kuat dengan telapak kakinya dan mundur dengan keras. Creighton memuntahkan seteguk darah dan menjerit menyayat hati. Alisa tampak tertegun. Dia tidak pernah menyangka pasangannya, Tuan Creighton, akan begitu rentan di depan Huaxia, seorang pemuda yang tampaknya tidak menarik. Terkejut, Alisa buru-buru berteriak kepada Li Fugui, berhenti, tolong jangan bunuh Tuan Creighton. Li Fugui menunduk dan menatap Creighton yang sekarat. Dia bertanya kepada Alisa sambil tersenyum, cantik, mengapa aku harus mendengarkanmu, jika kamu tidak membiarkan aku membunuhnya? Apakah aku harus mendengarkanmu dan menyelamatkan nyawanya? Mata Alisa tajam, tangannya mengepal tinju. Dia bergegas ke depan dan menatap Li Fugui. Tuan, tolong jangan lupa bahwa Tuan Creighton telah menjelaskan dengan jelas kepada Anda bahwa kami berdua adalah budak Baron Zeus. Hari ini, Baron Zeus pasti tidak akan membiarkanmu. Dia pasti akan datang untuk membunuhmu. Li Fugui memandang Alisa dengan penuh minat dan bertanya, Nona Alisa, jadi, katakan, apakah kamu, Baron Zeus, lebih kuat dariku? Alisa mengucapkan kata demi kata, kami, Baron Zeus, adalah orang-orang berjubah ungu. Kekuatannya 100 kali lebih kuat dari kami. Li Fugui tersenyum tipis. Dia berkata dengan tidak setuju, 100 kali lebih kuat, haha, bukankah itu sedikit berlebihan? Lagi pula, aku tahu dari sorot matamu ketika kamu berbicara sekarang bahwa kamu benar-benar berbohong. Sungguh tidak bisa dimengerti untuk mengatakan kebohongan seperti itu di depan semua orang. Wajah Alisa memerah karena menahan diri, meskipun dia sangat ingin melawan Li Fugui. Tapi dilihat dari adegan di mana Creighton dan Li Fugui bertarung tadi. Seperti Creighton, dia bukan tandingan Li Fugui. Jika Anda terburu-buru maju sekarang, mungkin Anda bahkan akan dimanfaatkan oleh pria tak tahu malu di depan Anda ini. Dia bisa merasakannya dari mata Li Fugui. Pria muda dari Tiongkok ini sangat terangsang. Dia tidak ingin menjadi orang pertama di klan vampir yang diintimidasi oleh pria Tionghoa. Tuan, saya tidak berbohong. Jika Anda tidak mempercayai saya, izinkan saya menelepon Zeus sekarang. Saya pikir dia pasti akan membawa budak lain dari pangkalan untuk menyelamatkan kita. Jangan khawatir, aku berjanji hari ini aku tidak akan membahayakan hidupmu. Kamu hanya perlu mengikutiku untuk saat ini. Saat aku selesai berurusan dengan grup mulut hitam, aku akan membawa kalian berdua kembali menemui baronmu. Sa langsung kehabisan ide. Namun Creighton yang diinjak oleh Li Fugui berusaha sekuat tenaga dan berteriak dengan lantang. Jika kamu mampu, lepaskan aku sekarang, dan aku akan melawanmu lagi. Dia memandang Creighton dan bertanya, Tuanku, mungkinkah setan memberi Anda keberanian untuk menantang saya setelah diinjak-injak oleh saya?
Tantang aku sekarang? Nah, kamu benar-benar galak. Tubuh Crichton memiliki kemampuan yang kuat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Baru saja dia tampak sekarat, tapi sekarang tubuhnya tampak baik-baik saja. Li Fugui dengan hati-hati memperhatikan perubahan pada tubuh Crichton, dan dia menjadi tertarik. Pikirkan tentang itu. Li Fugui hanya mengangkat kakinya dan berkata kepada Crichton, tapi karena kamu masih ingin menantangku, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Tapi jika kamu dikalahkan olehku kali ini, aku akan langsung mematahkan lenganmu. Crichton tiba-tiba berbalik, memutar matanya. Dia benar-benar mengarahkan pandangannya pada kepala lemah di sebelahnya. Dia tidak menunggu orang lemah ini sadar. Crichton bergegas maju, meraih bahu orang lemah, lalu mengangkatnya, membuka mulutnya, dan menggigit leher orang lemah. Hiss, suaranya sangat keras. Sebelum kepala lemah yang digigit itu bahkan bisa membuka mulutnya dan menjerit kesakitan, ia menjadi pucat dan kehilangan seluruh energi dalam sekejap. Li Fugui tercengang. Mau tak mau aku berkata kepada Hua Duo di sebelahku, Duo, lihat cepat, vampir benar-benar bisa menghisap darah manusia. Kepala lemah grup mulut hitam lainnya benar-benar tercengang setelah melihat ini. Apa? Rekan penulis tidak mampu mengalahkan Li Fugui, dan sekarang dia benar-benar berbicara kepada mereka. Bukankah ini memperjelas bahwa dia bermaksud menelan semuanya? Nishijima mengertakkan gigi dan mendekati Nakai Chunlai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan tergesa-gesa, Ketua tim, apa yang terjadi? Mengapa seperti ini? Itu bukan janji, orang-orang ini ada di sini untuk berurusan dengan Likaya. Mengapa mereka ingin menyakiti kita, orang-orang dalam kelompok mulut hitam? Nakajiang Chunlai merasa tidak yakin saat ini. Saya pikir jika klan darah mengambil tindakan, Li Fugui dan geng Fugui yang dia dirikan pasti akan dibasmi sepenuhnya. Namun kini sepertinya dia masih terlalu banyak berpikir. Li Fugui sama sekali tidak menganggapnya serius. Dan sepertinya para vampir yang dipimpin oleh Zeus bukanlah tandingan pria China ini. Pikirkan ini, Nakajiang Chunlai perlahan-lahan putus asa. Pada saat yang sama, hati Hua Duo yang menggantung benar-benar lega. Dia awalnya mengira vampir itu sangat kuat, tanpa diduga. Setelah Li Fugui mengambil tindakan, para budak vampir di depannya tidak berdaya. Meskipun ini, demi keselamatan Li Fugui, Hua Duo masih tertawa dan memperingatkan, Fugui, menurutku kamu harus lebih berhati-hati. Li Fugui terlihat santai dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku pasti akan berhati-hati. Saat berbicara, mata Li Fugui tertuju pada Clayton di depannya. Yang tidak dia duga adalah, di depannya, budak vampir dari kerajaan Yingjiang ini sepertinya baru saja digantung pada seutas benang. Tanpa diduga, setelah menghisap darah kepala lemah bangsa Jepang, Crichton sebenarnya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh orang telanjang mata. Setelah melihat situasi ini, Li Fugui langsung tertarik. Adapun Crichton, setelah pulih secara bertahap, alisnya berkerut dan matanya menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya, dan dia berkata dengan keras kepada Li Fugui, Nak, hari ini aku akan membiarkanmu benar-benar melihat kekuatan para vampir. Jubah Crichton di belakangnya diangkat lagi, dan dia mengeluarkan suara, mencicit, yang khas dari mulutnya, dan terbang menuju Li Fugui. Li Fugui melihat pemandangan ini, sambil terkejut, dia mengedarkan energinya dan siap menyerang kapan saja. Setelah Crichton menyerbu dalam jangkauan serangannya, Li Fugui tiba-tiba terbang dan meraih jubah hitam di belakang Crichton. Tariklah dengan kuat. Setelah melepas jubahnya, Li Fugui menginjak punggung Crichton. Crichton cepat, tapi di depan Li Fugui, dia tidak ada artinya jika dibandingkan. Sebelum dia sempat bereaksi, dia telah diinjak lagi oleh Li Fugui. Setelah melihat pemandangan ini, Alisa buru-buru berteriak sebelum Li Fugui sempat membunuhnya. Tuan, tolong jangan marah. Menurut saya Tuan Crichton tidak bermaksud membunuh Anda. Dia hanya ingin berdiskusi dengan Anda. Li Fugui menginjak punggung Crichton dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, berhentilah membuat masalah. Oke, meskipun dia tidak bermaksud membunuhku,
dia memang bermaksud untuk menguras darah dari tubuhku. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya mengapa dia terluka begitu parah dan pulih begitu cepat setelah meminum darah manusia? Apakah itu berarti struktur tubuhmu berbeda dengan orang biasa? Kata Alisa. Jawab pertanyaan Li Fugui. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Li Fugui memandang Alisa sambil setengah tersenyum dan berkata, "Nona Alisa, bisakah Anda mengatakan sesuatu?" Berpura-pura diam bukanlah suatu pilihan. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Tuan yang terhormat, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Anda. Kami para vampir memiliki umur yang sangat panjang, dan semakin kuat vampir, semakin lama pula umur mereka. Bukankah kami hanya mengikuti perintah untuk mempersulit kami? Karena kamu lebih baik dari kami, bisakah kamu melepaskan kami?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, tidak, saya berhasil menangkap 2 vampir. Aku belum mempelajarinya secara menyeluruh. Jika aku melepaskanmu, aku akan memikirkan kalian berdua saat aku pergi tidur." "Kemarilah," Li Fugui tiba-tiba memerintahkan. Di sudut-sudut gelap sekitar, tiba-tiba seseorang bergegas keluar. Orang yang datang tak lain adalah Pasir Hisap dan Sueto. Keduanya mendatangi Li Fugui. Sueto pertama kali melihat ke arah Cretan di kaki Li Fugui dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kapten, apakah ini vampir legendaris?" Li Fugui mengangguk dan buru-buru berkata kepada Sueto, "Kamu dan Liu Xia, cepat temukan 2 tali. Mereka harus kuat. Setelah mengikatnya, pegang di tangan Anda. Jangan biarkan mereka pergi. Kedua orang ini benar-benar bisa terbang seperti kelelawar." "Bisa terbang, tapi aku tidak menyangka ada orang yang bisa terbang di luar negeri. Mari kita tangani kelompok mulut hitam dulu, dan tunggu sampai kelompok mulut hitam selesai. Ayo bawa kedua vampir ini kembali dulu dan mempelajarinya dengan cermat." Sueto dan Li Fugui selalu bisa buang air kecil ke dalam pot. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Li Fugui, Sueto kemudian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Kapten, tunggu sebentar. Saya akan melihat apakah ada tali di sekitar sini." Setelah Sueto selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Jiang Chunlai di depannya dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. "Naka Jiang Kun, apakah kamu punya tali di sini?" Dia memandang Sueto dengan ekspresi kebencian. Li Fugui melihat Jiang Chunlai terdiam, jadi dia bertanya dengan dingin, "Ada apa? Apakah kamu bisu? Tidakkah kamu mendengar anak buahku bertanya apakah kamu punya tali di sini?" Nakai Chunlai kemudian melihat ke arah Nishijima Soichi dan berkata, "Nishijima-kun, carikan 2 tali itu." Dia tidak punya pilihan selain mengikuti kata-kata Nakai Chunlai dan berbalik dan masuk. Naka Jiang Chunlai memandang Li Fugui dan bertanya, "Maaf, Penatua Li, ketika Anda datang kepada kami malam ini, apakah Anda benar-benar bermaksud membunuh kelompok mulut hitam kami?" Ada sedikit rasa jijik di matanya, dan dia berkata dengan santai, "Jangan khawatir, tunggu sampai kita mengendalikan kedua budak vampir ini, maka secara alami saya akan berdiskusi dengan Anda bagaimana menyelesaikan konflik ini." Nishijima mengambil talinya dan keluar. Ketika Crichton melihat bahwa Li Fugui berencana mengikat mereka dengan tali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Naka Jiang Chunlai di depannya. "Naka Jiang Kun, kamu benar-benar membantu mereka. Banyak sekali dari kamu, kenapa tidak kamu melawannya sampai mati?" "Naka Jiang Kun, jangan lupa, kami di sini untuk membantumu. Tahukah kamu bahwa kamu tidak bisa sekejam itu?" Tidak menunggu sampai Crichton selesai berteriak, Li Fugui kemudian menendang mulut Clayton. Dia berkata dengan lantang, "Surga, kenapa kalian membuat keributan seperti itu? Bagaimana saya masih bisa memperlakukan Anda sebagai orang bisu jika Anda tidak berbicara? Masalahnya di sini, aku pasti akan menjagamu. Kamu kembali menemui Zeus." "Apakah menurutmu Nona Alisa begitu patuh?" Dia berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. "Lihat dirimu lagi. Kamu begitu keras kepala sampai-sampai kamu tidak bisa mengalahkanku. Tapi aku masih harus mengujimu lagi dan lagi. Sudah kubilang, kalau kamu masih berani berteriak,
aku akan mencabut kedua gigi besarmu itu sekarang juga. Segera, padahal kedua gigi ini cepat atau lambat akan tumbuh kembali meski dicabut. Namun dengan kemampuan mereka saat ini, jika gigi tanggal, pasti tidak akan tumbuh kembali dalam 2 atau 3 bulan. Dan selama periode ini, mereka akan kelaparan. Alisa sebenarnya mengetahuinya dengan baik. Menurut aturan klan vampir mereka, dia dan Creighton adalah mitra. Jika mereka pergi untuk menjalankan misi, mereka akan kembali bersama atau mati bersama. Karena itu, satu-satunya hal yang dia pikirkan sekarang adalah dia berharap mendapat kesempatan untuk menyelamatkan Clayton nanti. Ketika saatnya tiba, mereka berdua akan berlari kembali bersama dan memberitahu Lord Zeus semua yang terjadi di sini. Setelah ditangkap dengan patuh, Li Fugui melambaikan tangannya, dan Suetu serta Liu Xia memimpin kedua vampir itu ke satu sisi. Li Fugui menarik kembali pikirannya. Saat itulah matanya tertuju pada Nakae Chunlai. Setelah memperhatikan Jiang Chunlai dengan cermat, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tuan Zongjiang, seperti kata pepatah, kekalahan itu seperti gunung. Tidak mudah bagi saya untuk mengumpulkan para pemimpin kelompok Heiku Anda di sini hari ini. Tujuannya juga sangat sederhana. Yang terpenting, saya harap Anda bisa berlutut dan bersujud kepada saya untuk mengakui kesalahan Anda. Kedua, saya harap Anda dapat mengumumkan di depan umum bahwa kelompok mulut hitam Anda akan dibubarkan sepenuhnya malam ini. Kamu akan melakukan ini sekarang. Saya yakin dalam waktu setengah jam, konflik di antara kita akan terselesaikan sepenuhnya. Tetapi jika Anda tidak setuju, maka saya tidak punya pilihan selain menyingkirkan semua pemimpin kulit hitam Anda. Kelompok mulut, bunuh mereka, lalu ambil alih perusahaan kelompok Hei Kaumu." Naka Jiang Chunlai meraung, menoleh ke wakil pemimpin dan orang bijak di sebelahnya dan bertanya dengan keras, "Baga, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kalian sedang berbicara denganku." Tapi kali ini, tidak peduli seberapa keras Nakae Chunlai meneriaki Baga, itu tidak ada gunanya. Orang-orang di bawahnya tahu betul berapa banyak uang yang mereka miliki. Mengambil tindakan terhadap Li Fugui saat ini berarti mendekati kematian. Li Fugui melihat sekeliling. Akhirnya, dia melangkah maju dan menepuk kepala Zongjiang Chunlai, dan berkata sambil tersenyum, "Naka Jiang Kun, jangan marah pada anak buahmu. Aku sudah menjelaskan kepadamu dengan sangat jelas apa yang perlu kamu katakan. Ayo tonton hari ini. Apa yang kamu lakukan? Jika Anda pintar, saya adalah orang yang berhati lembut, dan saya mungkin bersedia menerima beberapa orang yang lebih patuh di kelompok mulut hitam Anda. Lagi pula, setelah saya mengambil alih perusahaan Anda, saya akan membutuhkan orang untuk kelolalah. Tetapi jika Anda tidak patuh, maka saya minta maaf, menurut hukum negara Jepang Anda, bahkan jika saya membunuh semua orang di sini hari ini, tidak akan ada banyak masalah." Jenderal Shidao. Selanjutnya kepada Kikuaiji mendengar ini kembali. Orang ini berdiri lebih dulu dan membujuk Nakae Chunlai. "Nakae-kun, ayo menyerah." Begitu Nishijima Soyuki selesai berbicara, Kawamura Tori juga berkata, "Ketua tim, dalam situasi ini, kita tidak lagi memiliki kemungkinan untuk menang. Dengan begitu banyak saudara kita tidak bisa dibunuh oleh mereka, kan?" Mata Naka Jiang Chunlai memerah. Dia memerintahkan dengan keras kepada semua orang di depannya. Ayo mereka semua, saya tidak percaya jumlah kita begitu banyak, dan dia bisa mengalahkan mereka semua. Meskipun mereka adalah sekelompok babi bodoh, mereka akan membunuh mereka satu persatu. Saat ini, tidak ada yang mau mendengarkan Naka Jiang Chunlai. Mudah bagi Li Fugui untuk berurusan dengan budak dari klan vampir sekarang. Bukankah mudah untuk menghadapinya? Naka Jiang Chunlai mengertakkan gigi. Ketika dia melihat tidak ada yang mengambil tindakan, dia langsung mengeluarkan senjatanya dari pinggangnya. Segera setelah itu, dia langsung mengarahkan pistolnya ke dahi Li Fugui dan berkata dengan keras, "Li Fugui, aku akan menembakmu sampai mati hari ini." Tepat saat Nakae Chunlai hendak menarik pelatuknya, Li Fugui seperti kilat, memanfaatkan situasi tersebut, dia melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Nakae Chunlai.
Dia menekan jari-jarinya dengan kuat dan mendengar suara patah tulang. Setelah mendengar suara itu, Nakai Chunlai langsung menjerit menyayat hati. Pada saat yang sama, beberapa orang dengan cepat berkumpul di sekitar Li Fugui. Meskipun mereka tidak mengambil tindakan, Li Fugui bisa merasakan permusuhan dari pihak lain dari mata orang-orang ini. Lihat ini, Li Fugui mendengus dingin, lalu dia mencibir dan berkata, "Oke, bagus sekali. Karena kamu bisa datang, itu berarti kamu masih ingin membantu ketua timmu, kan? Saya menghitung 1, 2, dan 3 sekarang. Jika ada yang mau bergabung geng Fugui kami di masa depan, berdiri di belakang Tuan Nishijima. Jika Anda tidak ingin bergabung dengan geng Fugui kami, maka saya minta maaf." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui dengan santai mendorong Nakajiang Chunlai ke tanah. Lalu dia berteriak di depan umum, 1, 2, 3 dengan sangat cepat. Mereka yang tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan mereka yang memiliki sirkuit otak lebih panjang, masih tercengang setelah Li Fugui selesai berteriak. Li Fugui mendengus dingin, dia berkata dengan keras, "Mencari kematian." Li Fugui bergegas melewati anggota grup Heiku yang masih tertegun. Para prajurit kuno di level Naschen Sol melakukan pembunuhan besar-besaran, yang bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa seperti grup Heiku. Creighton dan Alisa yang berada tidak jauh dari situ melihat butiran keringat di dahi mereka setelah melihat Li Fugui mengambil tindakan. Mereka mengira Baron Zeus adalah makhluk terkuat yang pernah mereka lihat. Tapi pria tampan dari China di depanku, keahliannya bahkan lebih kuat dari mereka, Baron Zeus. Begitu banyak orang, Li Fugui sebenarnya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk membunuh mereka semua. Jenderal Nishidao melihat para pemimpin kelompok Heiku mereka jatuh ke tanah satu persatu. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak kepada Li Fugui, "Tetua Li, tolong jangan bunuh, jangan bunuh. Jangan lakukan itu, dengarkan apa yang dikatakan Jenderal Nishijima. Tunggu sampai Anda membunuh orang yang tidak punya waktu untuk bertarung." Dia kemudian melangkah maju, menyeka darah dari tinjunya pada Nakai Chunlai, lalu menoleh ke arah Nishijima Shogun di sebelahnya dan bertanya dengan berpura-pura penasaran, "Nishijima-kun, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu menyuruhku untuk tidak membunuhnya, kenapa aku tidak membunuhnya? Aku memberi mereka kesempatan untuk memilih, tapi mereka tidak mengambilnya." Melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, bibirnya tidak bisa berhenti gemetar. Li Fugui memandang wakil pemimpin grup Heiku dan anggota kepala klan lemah yang hadir, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak berharap Anda menjadi cukup pintar. Anda layak menjadi pemimpin senior Heiku kelompok. Saya baru saja mengatakan apa yang harus saya katakan. Sekarang Anda memutuskan, apakah Anda akan setia kepada saya di masa depan?" Kepada geng Fugui kita, kelompok orang ini sudah ketakutan dengan kekuatan bertarung Li Fugui. Menghadapi pertanyaan Li Fugui, mereka nyaris tidak ragu-ragu. Seseorang berkata dengan fasih, kami bersedia setia kepada Anda." Kawamura Yari memimpin dengan berlutut di depan Li Fugui. Li Fugui menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Dia melangkah maju dan menepuk kepala Kawamura Kiari, dan bertanya, "Ngomong-ngomong, kamu adalah wakil ketua tim, kan?" Kawamura Kiari mengangguk. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Ya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda benar-benar mengenal saya." Li Fugui berpikir, bagaimana saya bisa mengenal Anda? Mengapa Anda berdiri bersama Jenderal Nishijima, jika saya masih tidak dapat menebak siapa Anda? Bukankah saya akan menjadi orang yang sangat bodoh? Tentu, itulah yang saya pikirkan dalam pikiran saya. Li Fugui tidak mau mengatakan apa yang dia pikirkan. Dia hanya menatap Kawamura Tori sambil tersenyum. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Ya, saya mengenal Anda. Saya juga ingin bertanya, berapa penghasilan Anda per tahun sebagai wakil ketua kelompok Yamaguchi sekarang?" Kawamura berkata dengan suara rendah, "Tidak banyak, tidak bahkan setahun. Hanya 20 juta dolar Jepang, 20 juta dolar Jepang, itu berarti lebih dari 1 juta dolar setahun." Li Fugui berpikir sejenak.
lalu berkata terus terang kepada Kawamurayari, "Ayo lakukan. Ikuti aku, dan aku akan memberimu 40 juta dolar Jepang setahun." Setelah Kawamurayari mendengar ini, dia buru-buru bersujud kepada Li Fugui untuk mengungkapkannya terima kasihnya. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu melakukan ini." Setelah mengatakan itu, Li Fugui melihat ke orang lain yang hadir dan berkata dengan tenang, "Kalian semua harus mengingat ini. Jika kalian ingin mengikuti kami, geng Fugui di masa depan, jika saatnya tiba, saya jamin Anda akan menghasilkan lebih banyak uang daripada di grup hitam. Tapi ada satu hal. Setelah kamu bergabung dengan geng Fugui, kamu harus setia. Jika saya tahu seseorang tidak setia kepada kita, saya pasti akan menyingkirkannya tanpa ragu-ragu." Saat itulah Li Fugui datang ke Zhongjiang Chunlai. Setelah memanfaatkan situasi tersebut, dia mengambilnya. Li Fugui tersenyum pada Nakajiang Chunlai dan berkata, "Nakajiang Kun, apa kabar? Sekarang haruskah kamu mempertimbangkan dua syarat yang baru saja saya ajukan untukmu?" Nakajiang Chunlai mengertakkan gigi bajanya. Sakitnya patah tulang. Hal itu membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Li Fugui bertanya sambil setengah tersenyum, "Mengapa kamu gemetar seperti ini? Ayo, santai saja, jangan rasakan tekanan psikologis apapun. Saya sudah mengatakannya, saya bukan orang jahat." Bersambung.